Saat Qin Yichen pergi, konfrontasi antara Dewi Kebijaksanaan Athena dan Hebo menjadi lebih menakutkan. Bahkan manusia di samping merasakan niat membunuh yang kuat, dan mereka mundur sepanjang jalan, tidak berani mendekat. Athena menjilat bibirnya. Kenapa? Gadis kecil itu telah melihat orang yang kuinginkan di film? Heber tiba-tiba menjadi cemas. Bagaimana mungkin aku menyukai dewa liar? Seorang yang arogan, tidak tahu apa-apa tentang superioritas dan inferioritas. Seorang pria yang ingin makan daging angsa. Inilah yang dirasakan Qin Yichen, dan Hebo mengatakan yang sebenarnya. Athena tersenyum dan mengangguk setuju. Karena kamu tidak suka, maka jauhi dia. Itu orang yang disukai kakakku. Jika kamu berani mengganggunya, hal serupa pasti akan terjadi lagi. Dewi pemuda Heber segera mengangkat tangannya dan menunjuk Athena. Kemarahan di matanya hampir meledak. Tentu saja, kamu berhasil. Dewi masa muda yang bermartabat, objek dari mimpi banyak orang, sekarang direduksi menjadi penampilan yang acak-acakan. Semua berkat pemberian Athena di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pukulan seperti itu telah membuat Heber merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Sekarang Athena sendiri mengakui bahwa Heber tampaknya telah mengambil sedotan terakhir, dan ingin melampiaskan amarahnya pada Athena. Athena membuka kipas lipat dengan sekejap, dan gambar indah di kipas itu menutupi sudut mulutnya yang terangkat dari seringai. Aku sedang berbicara tentang apa yang kita berdua perdebatkan di sini. Kuharap kamu tidak salah paham. Melihat tanggung jawab syirik Athena yang familiar, Hebo menghentakkan kakinya dengan marah, dan wilayah bintang laut yang luas bergetar beberapa kali. Athena terlalu menikmati dirinya sendiri saat ini. Pihak lain jelas tahu bahwa dia melakukannya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang tidak kompeten dan pemarah seperti ini terlihat sangat imut. Athena tersenyum tipis, mengagumi mahakaryanya yang lain. Di kuil Zeus, Qin Yichen berdiri di luar aula dan menunggu lama, sampai Zeus memanggilnya. Qin Yichen memasuki aula. Melihat bahwa Zeus telah meminta pelayan untuk pensiun, Qin Yichen tahu bahwa kali ini Zeus sedang bermain nyata. Bagaimana rasanya bertemu hari ini? Apakah kamu masih puas dengan putriku Hebaik? Qin Yichen berkeringat dingin. Dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Meskipun Qin Yichen telah menjaga jarak tertentu dari Hebo, hubungannya dengan dia berada dalam posisi yang sulit. Tapi, orang yang paling ditakuti dalam hubungan ini adalah Zeus. Karena identitas Zeus, ditambah dia, memprediksi, tujuannya, untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar para dewa ini, dan dia mempercayainya. Dia memiliki kemungkinan untuk mencocokkan keduanya, tetapi sekarang tampaknya spekulasi yang membuat Qin Yichen paling sakit kepala telah menjadi kenyataan. Qin Yichen memandang Zeus, matanya berkedip. Tentu saja dia tahu bahwa Zeus setuju, dan itu bukan lagi soal sikap Heber terhadapnya. Tapi, Qin Yichen tidak ingin melakukan ini. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup, begitu Hebo berniat untuk membalas dendam padanya. Sebagai bantal, dia memiliki terlalu banyak cara untuk digunakan, dan itu bahkan cukup untuk membawa berita tentang Lord of Light kembali ke Lord of the Gods. Qin Yichen tidak menginginkan bom waktu seperti itu. Melihat Zeus dengan malu, Qin Yichen bergegas kembali. Sebenarnya, saya bisa merasakan bahwa Heber tidak memiliki kesan yang baik tentang saya, tetapi itu tidak menghalangi. Seperti yang dikatakan Lord Zeus, pria yang baik ingin berada di segala arah, dan dia tidak bisa menuruti keinginannya. Desa yang begitu lembut. Sebelum Qin Yichen bisa menyelesaikan pidatonya yang panjang, Zeus dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bahkan jika pria yang baik itu ambisius, dia masih membutuhkan wanita yang kuat di belakangnya. Saya yakin Anda membutuhkan orang seperti itu, dan bantuannya kepada Anda luar biasa. Seolah takut dengan ketidaksetujuan Qin Yichen, Zeus bahkan duduk di samping Qin Yichen, seperti seorang tetua yang mendidik generasi muda. Perasaan intim ini tiba-tiba membuat Qin Yichen berkeringat deras. Anda tidak mengatakan itu sebelumnya. Saya mengingatnya dengan sangat baik. Meskipun Qin Yichen melampiaskan ketidakpuasannya untuk sementara waktu di dalam hatinya, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, itu digantikan oleh kata-kata hormat dan rendah hati. Lord Zeus mungkin tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dia menghancurkan semua barang yang kukirim. Bagaimana mungkin aku, dewa liar kecil, layak untuk Lord God Hebe? Jadi aku sudah memikirkannya. Aku puas melihatnya hari ini. Ketika aku bisa menjadi kepala ksatria di kuil Zeus, aku akan mempertimbangkan masalah ini. Melihat bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Zeus, Qin Yichen hanya bisa berubah pikiran dan ingin menunda masalah ini tanpa batas waktu. Lagi pula, praktisi selalu mundur selama ratusan tahun. Alasannya adalah terlalu banyak hal seperti itu, dan mereka tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Qin Yichen berbohong dengan tenang, tetapi Zeus tidak tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Itu kata yang buruk. Anda harus tahu bahwa masa muda cepat berlalu, dan waktu telah berlalu. Meskipun kami adalah praktisi, tahun-tahun masih akan meninggalkan jejak bagi kami.
Setelah Anda menjadi seorang Templar, Heber mungkin sudah tua dan pikun, dan dia tidak akan pernah semuda dan semarak sekarang. Mulut Qin Yichen berkedut keras. Orang baik. Bahkan jika menjual anak perempuan, tidak ada cara menjual seperti itu, kan? Itu membuat Hebo tampak tidak berharga. Dengan kebiasaan buruk, sulit untuk menemukan rumah orang tuanya. Jika Heber mengetahui hal ini, dia pasti akan memiliki konfrontasi penuh gairah dengan ayah tua Zeus, dan memarahinya sampai tulang-tulang lamanya tidak tahan. Qin Yichen tersenyum canggung dan hendak berbicara. Zeus tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang baru saja kamu katakan adalah bahwa ketika kamu menjadi kepala ksatria kuil Zeusku, maukah kamu mempertimbangkan masalah ini? Qin Yichen mengangguk cepat. Dan hasil terbaik saat ini adalah membiarkan Zeus menyetujui permintaannya dan menunda masalah ini tanpa batas. Sekarang Zeus mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini. Qin Yichen tentu saja setuju lagi dan lagi. Memang. Tepat ketika Qin Yichen ingin mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan, Zeus tiba-tiba menggosok telapak tangannya dan tertawa. Ayo, panggil aku kepala ksatria. Tiba-tiba, Qin Yichen terkejut. Saya mengandalkan. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Di kuil Zeus ini, Zeus mungkin satu-satunya yang bisa mengutarakan pikirannya. Selain itu, kata-katanya pasti akan dilaksanakan dengan tegas oleh orang-orang beriman. Belum lagi posisi seorang kepala ksatria, bahkan menjadi teman dekat Zeus hanya soal kata-kata. Ketika Qin Yichen penuh dengan kekhawatiran, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membujuknya. Seorang pria tiba-tiba memasuki aula. Dia memelototi Qin Yichen, dan kemudian membungkuk hormat kepada Zeus. Bawahanku telah melihat Lord Zeus. Ketika Qin Yichen melihat reaksi bocah itu, dia segera muncul di benaknya. Men, tidak butuh usaha untuk mendapatkannya. Buat dia kesal, lalu adu dia dengan diri Anda sendiri untuk kegagalan sempurna lainnya. Pada saat itu, Zeus akan menangani masalah ini.